Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Diro dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Praktikum Audit 1 dan 2 yang ditulis oleh Bapak Sukrisno Agus dan Bu Estralita Trisnawati. Ini menjadi tugas UTS saya dalam mata kuliah Praktikum Audit dengan membuat video menjelaskan tentang modul 2 buku 1 Praktikum Audit yang judulnya mengenai pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini terdapat prosedur audit dari modul 2 ini. Untuk prosedur yang pertama itu, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Untuk indeksnya ini di checklist karena terdapat eh, prosedurnya sudah dilakukan. Untuk bukti itu terdapat pada buku 1 halaman 51 yang sudah ditulis oleh saudari Esther. Untuk prosedur yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarnya. Untuk prosedur ini, indeksnya sudah dilakukan. Dan yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Untuk prosedur yang ketiga ini, di sini kita disuruh mencari analisis rasionya atau perputaran piutangnya. Untuk tahun 2018, sebelumnya untuk rumus dari analisis perputaran piutang ini, itu rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang tahun berjalan. Rata-rata piutang usaha. Untuk rata-rata piutang usahanya ini, rumusnya itu piutang tahun berjalan dikurang dengan piutang tahun sebelumnya. Untuk angka yang ini, penjualan 2018 itu dapat dilihat di halaman 14 buku 1 di laporan laba rugi. Untuk 2018 itu penjualannya sebesar 42 miliar 586.834.000 rupiah. Untuk yang 2017 itu sebesar 30 miliar 621.597.850 rupiah. Untuk pembagiannya yang tahun 2018 piutang usahanya bisa dilihat dari kolom neraca halaman 13. Piutang usaha tahun 2018 itu sebesar 11 miliar 990.973.240 rupiah dibagi dengan piutang usaha tahun 2017 sebesar 8 miliar 497.922.298 rupiah yang hasilnya itu sebesar 10 miliar 244.447.000 rupiah. Untuk piutang rata-rata pada tahun 2017 itu piutang usaha 2017 dibagi piutang usaha 2016. Untuk piutang usaha 2016 itu dapat dilihat dari buku halaman 222. Di situ terdapat piutang usaha 2016. Jadi piutang usaha 2017 8 miliar 497.922.298 rupiah dibagi dengan
piutang usaha 2016 yang sebesar Rp811.701.610 dan hasilnya yaitu Rp4.644.811.954. Setelah itu didapat hasilnya untuk 2018 yaitu 4,15 hari dan 2017 itu sebesar 6,57 hari. Selanjutnya kita ke prosedur keempat. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini terdapat pada indeks EE. Kita ke indeks EE. Di sini, di indeks EE ini sudah terdapat beberapa perusahaan, ada 16 perusahaan yang dapat dilihat dari buku 1 halaman 52 sampai 56. Ikhtisar daftar piutangnya. Untuk konfirmasinya itu dapat dilihat di halaman 56. Jadi untuk yang pertama PT Krakatau. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Jadi di sini PT Krakatau tidak menjawab kedua konfirmasinya itu. Jadi hasil konfirmasi 1 dan 2-nya itu ditulis dengan kode NR atau no reply atau tidak ada jawaban. Selanjutnya, PT Merdeka. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp903.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar Rp10 juta. Jadi di sini PT Merdeka untuk hasil konfirmasi satunya itu menjawab RD. RD di sini berarti menjawab namun tidak setuju karena terdapat selisih perbedaan sebesar 10 juta yang dianggap lunas oleh PT Merdeka. Selanjutnya, PT Orientasi. Untuk PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi kedua juga tidak dijawab, yang dikarenakan diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi di sini untuk PT Orientasi hasil konfirmasinya itu NR keduanya. Selanjutnya yang keempat PT Lestari. PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Sama seperti sebelumnya, PT Lestari juga tidak menjawab kedua konfirmasi, jadi kodenya yaitu NR dua-duanya. Selanjutnya PT Nuansa. Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Sama seperti sebelumnya, jadi kedua konfirmasinya itu kodenya NR atau no reply. Selanjutnya PT Pelita. Untuk PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019, yang artinya untuk konfirmasi 1 PT Pelita diberi kode NR karena tidak menjawab dan konfirmasi kedua diberi kode CB karena dia menjawab dan setuju atas konfirmasi yang dilakukan. Selanjutnya PT Queenie.
PT ku ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi kedua. Jadi keduanya tidak dijawab dan dianggap sebagai kode NR atau tidak menjawab. Selanjutnya, untuk PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah ditutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Untuk PT Sejahtera ini, hasil konfirmasi yang satu itu dia menjawab namun tidak setuju karena barang yang dikirim itu batal dikirim ke gudang karena telah tutup. Jadi dikirimnya itu setelah bulan berikutnya. Selanjutnya PT Usaha Lancar. Untuk PT Usaha Lancar ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Jadi keduanya beri kode NR. Yang ke-10 PT Wahana. Untuk PT Wahana ini menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank BNI jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Jadi untuk PT Wahana ini diberi kode RD karena menjawab namun tidak setuju karena adanya biaya atau selisih perbedaan sebesar 1.500.000 yang disebabkan oleh kasir yang belum mengkliringkan giro tersebut. Selanjutnya PT Rimba. Untuk PT Rimba ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018. Dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Jadi untuk PT Rimba di sini dia dikasih kode RD karena menjawab namun tidak setuju karena PT Rimba ini telah melunaskan utangnya sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya PT Tempo. Untuk PT Tempo ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi untuk permasalahan PT Tempo ini, dia sudah menjawab konfirmasi namun tidak setuju karena PT Tempo sudah melunaskan hutangnya. Namun permasalahan di salesman PT Subus yang membawa kabur uang tersebut. Selanjutnya ke PT Zebra Pratama. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi untuk PT Zebra Pratama ini dicatat dengan kode RD karena menjawab namun tidak setuju dan memiliki perbedaan sebesar 15 juta rupiah karena salah catat. Untuk yang PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 rupiah dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Jadi untuk PT Zeira ini dia menjawab namun tidak setuju karena
ada dana sebesar 400.000 yang belum dikeliringkan oleh kasir. Selanjutnya untuk Forbox, Forbox Inc. dia menjawab setuju pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar $20.000. Jadi untuk kodenya itu dicatat sebagai CB karena dia setuju. Yang terakhir untuk Royal Inc. eh, dia menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar $40.000 dengan jawaban setuju. Dan sama seperti Forbox Inc., PT Royal Inc. ini untuk hasil konfirmasi pertama ini kodenya yaitu CB karena dia setuju dengan hasil konfirmasinya. Setelah itu untuk perbedaan yang ini, perbedaan satu ini dijumlahkan dan hasilnya itu Rp44.900.000. Untuk selanjutnya pada kolom J, penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai 28 Desember 2019 itu didapat dari buku 1 halaman 57 di tabel pertama. Itu angkanya dimasukkan saja dan ditotalin sini. Setelah itu kita lanjut ke indeks EE1. Indeks ini menjelaskan informasi lebih lanjut mengenai konfirmasi pertama, pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019. Jadi indeks ini itu menjelaskan secara detail tentang konfirmasi pertama. Untuk saldo menurut konfirmasi atau CB, jumlah konfirmasinya ini 2. Didapat dari indeks EE. Hasil konfirmasi yang pertama ini CB-nya hanya 2, yaitu Forbox Inc. dan Royal Inc. Jadi dimasukkan ke sini serta dijumlahkan. Untuk persentase tahun berjalannya itu rumusnya jumlah dari CB ini dibagi dengan total piutang usaha. Jadi hasilnya segini. Untuk yang persentase tahun lalu itu rumusnya jumlah CB dibagi dengan total piutang usaha tahun 2017. Dan untuk hasil konfirmasi atau RD itu jumlahnya itu ada 7. Bisa dilihat di kolom EE itu ada PT Merdeka, PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, dan PT Zaira. Totalnya 7 dan dijumlahkan seperti sebelumnya. Untuk persentasenya tetap sama, dibagi dengan total piutang usahanya, dan untuk persentase tahun lalu dibagi dengan total piutang usaha tahun 2017. Dan untuk yang NR atau tidak kembali ini totalnya itu 7. Bisa dilihat di kolom di indeks EE hasil konfirmasi 1 itu yang NR itu jumlahnya yaitu 7, yaitu PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Guini, dan PT Usaha Lancar. Sama seperti hasil konfirmasi, NR ini dijumlahkan dan untuk persentasenya dibagi sesuai yang tadi. Jadi di sini terdapat jumlah dari total yang dikirim dari 16 jumlah konfirmasi tersebut. Selanjutnya kita ke konfirmasi yang kedua, yaitu ke konfirmasi pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019. Sama seperti konfirmasi yang pertama, ini menjelaskan tentang hasil konfirmasi yang kedua
dari saldo menurut konfirmasi CB ini, jumlahnya ini bisa dilihat dari kolom di indeks EE di konfirmasi kedua. Yang CB ini hanya satu, yaitu PT Pelita. Jadi dimasukkan ke jumlah konfirmasi dan dijumlahkan. Serta persentasenya itu rumusnya tetap sama yang sebelumnya. Untuk hasil konfirmasinya ini atau RD itu tidak ada. Tidak ada yang RD. Selanjutnya untuk yang NR itu terdapat 6 jumlahnya. PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, Nuansa, Queenie, dan PT Usaha Lancar. Sama seperti sebelumnya, jumlah ini ditotalin, lalu untuk persentasenya itu dibagi, untuk persentase tahun berjalannya itu jumlah dibagi dengan total piutang usaha, sedangkan untuk persentase tahun lalu itu jumlahnya dibagi dengan total piutang usaha tahun 2017. Kita lanjut ke prosedur audit yang selanjutnya. Prosedur kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih, diminta atau diteliti keterangan dari klien. Untuk prosedur ini sudah kita lakukan dan sudah dijelaskan di indeks EE. Selanjutnya, prosedur yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Untuk prosedur ini sudah dilakukan di indeks EE sampai EE2. Selanjutnya, prosedur yang 7, lakukan subsequent reset test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Dan untuk prosedur ini sudah kita lakukan juga di indeks EE, EE1 dan EE2. Selanjutnya untuk prosedur yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk prosedur 8 ini, indeks tidak dapat dilakukan karena dalam modul 2 tidak ada retur penjualan setelah tanggal neraca. Jadi indeksnya ini kita strip. Selanjutnya untuk yang ke-9, uji pisah batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk prosedur ini sudah dilakukan di indeks PL 1.1. Ini adalah indeks PL 1.1 di mana dilakukan untuk menguji pisah batas penjualan dengan menggunakan faktur penjualan di halaman 57 di tabel bagian bawah. Di sini dapat disimpulkan berdasarkan catatan ini, PT Sugus itu menggunakan FOB shipping point karena penjualan itu dicatat atau pendapatannya diakui itu setelah barang dikirim ke pembeli. Ini bisa dilihat berdasarkan tanggal surat jalannya, ini sama dengan tanggal pencatatannya. Selanjutnya kita kembali ke prosedur audit yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan peminjaman piutang usaha, misalnya kredit bank dan anak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Untuk indeks ini tidak dapat dilakukan karena tidak adanya informasi dari buku untuk menguji prosedur ini. Selanjutnya, prosedur yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup, memadai, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding.
Untuk prosedur ini belum dilakukan eh, karena tidak adanya data yang dapat kita uji yang dapat ditemukan dalam modul. Selanjutnya, yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian dari para partner. Untuk indeks ini belum dilakukan karena kami tidak mendapatkan data yang sesuai. Dan selanjutnya, untuk indeks yang ke-13, untuk prosedur yang ke-13, itu buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Untuk prosedur ini sudah dilakukan di indeks E dan E1. Pertama, kita ke E1 dulu. Untuk indeks E1 ini, referensinya bisa kita lihat dari indeks EE ataupun buku 1 halaman 56. Selanjutnya, kita ke jurnal koreksinya. Untuk jurnalnya ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan itu yang pertama, ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana senilai 1,5 juta. Itu dapat kita lihat dari buku. Untuk PT Wahana itu sudah membayar lunas, namun giro yang dibayar oleh PT Wahana itu belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1,5 juta. Jadi terdapat eh, kekurangan pencatatan. Maka untuk jurnalnya itu kas pada piutang usaha sebesar 1,5 juta untuk mencatat kekurangan pencatatannya. Dan yang kedua, penjualan kepada PT Sejahtera belum diterima karena gudang sudah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Untuk yang PT Sejahtera ini, jurnalnya penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran sebesar 2 juta pada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Jurnal ini dicatat untuk mencari PPN keluaran dari PT Sejahtera ini, karena dalam buku itu hanya diberitahu sebesar 22 juta saja. Selanjutnya, yang ketiga, perusahaan salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang harusnya dari PT Lestari senilai 15 juta rupiah. Jadi ini terdapat kesalahan pencatatan, maka akan dikoreksi untuk jurnalnya itu piutang usaha PT Zebra Pratama di debit sebesar 15 juta pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Jadi untuk piutang dari PT Zebranya itu dihapus di kolom debit, dan untuk piutang usaha PT Lestarinya itu ditambahkan di kolom kredit. Selanjutnya, yang keempat, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Jaira senilai 400.000. Untuk PT Jaira ini uh, terdapat kurang catat dikarenakan giro belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Maka untuk itu dilakukan koreksi dengan jurnal kas pada piutang usaha sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya yang kelima, perusahaan belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi sebesar 11 juta karena paylit.
Untuk PT Orientasi ini dikarenakan perusahaan sudah pilot, maka kita mencatat jurnalnya yaitu piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi. Karena PT Orientasi ini tidak mungkin untuk membayar piutangnya lagi. Maka kita catat sebagai piutang yang tak tertagih. Selanjutnya, yang keenam, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman PT Sugus. Untuk permasalahan PT Tempo ini, itu kesalahannya di eh, internal PT Sugus karena uang piutang dari PT Tempo ini dibawa kabur oleh dia. Jadi kita akan melakukan koreksi dengan jurnal itu piutang lain-lain pada piutang usaha PT Tempo. Eh, di sini kenapa debitnya kita tidak tulis dengan kas? Karena uangnya itu tidak masuk ke perusahaan namun ke tangan pribadi si salesman tersebut. Selanjutnya kita ke nomor 7, penyesuaian perbedaan kurs pada akhir tahun 2018 dari piutang Forbox Inc. Untuk piutang usaha Forbox Inc. ini bisa dilihat di halaman 56. Untuk kurs dolarnya, untuk Forbox Inc. ini dilakukan penyesuaian atas piutangnya karena adanya perbedaan kurs di akhir tahun di 31 Desember 2018 bisa dilihat di halaman 58. Untuk kurs dolar, catatan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15 juta rupiah. Maka dari itu, untuk saldo dari dari Forbox ini sebesar 20.000 US dollar. Kita kalikan dengan kurs pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 15.000 yang totalnya itu sebesar 300 juta rupiah. Namun untuk jurnalnya itu kenapa 210 juta? Karena sudah dicatat sebesar 90 juta di jurnal halaman 56. Maka untuk Forbox ini sisanya adalah 210 juta rupiah. Jurnalnya piutang usaha pada laba valuta asing. Selanjutnya ke piutang usaha Royal Inc. Ini sama seperti Forbox Inc. dilakukan penyesuaian kurs pada akhir tahun. Untuk saldo Royal Inc. ini terdapat sejumlah 40.000 US dollar, kita kalikan dengan kurs sebesar 15.000, maka totalnya itu 600 juta rupiah. Namun sudah dicatat di buku 1 halaman 56 sebesar 182 juta rupiah, maka sisanya itu 418 juta rupiah. Jadi untuk Forbox ini penyesuaiannya itu untuk jurnalnya piutang usaha pada laba valuta asing sebesar 418 juta rupiah. Selanjutnya kita ke penyesuaian nomor 9, penyesuaian adanya hubungan istimewa antara PT Sugus dan PT Pelita. Untuk yang nomor 9 ini kita lihat di piutang usaha PT Pelita. Untuk PT Pelita ini eh, dalam nominal piutangnya, nominal per kliennya itu bisa dilihat PT Pelita itu nominalnya tidak wajar atau berbeda sangat jauh dengan piutang usaha PT lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Pelita ini memiliki hubungan istimewa
pada PT Sugus. Selanjutnya, PT Pelita ini kita anggap sebagai piutang afiliasi dan tidak kita gabungkan dengan piutang PT lainnya. Jadi untuk PT Pelita ini kita kosongkan di perauditnya. Caranya yaitu kita kreditkan nominal perkalian di PT Pelita untuk perauditnya menjadi nol. Selanjutnya, kita ke nomor 10, koreksi kesalahan pencatatan atas penjualan ke PT Usaha Lancar. Untuk PT Usaha Lancar ini bisa dilihat di halaman maksud saya informasinya itu dari buku halaman 56. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Untuk PT Usaha Lancar ini, atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan. Surat jalan nomor 126, terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Jadi di sini dilakukan jurnal koreksi, yaitu piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan. Untuk piutang usahanya ini 198 juta itu sudah dikurangkan oleh catatan yang ada di halaman 54, yaitu sebesar 22 juta. Jadi di sini sisanya yaitu 198 juta. Untuk PPN keluarnya itu sebesar 10% dari piutang usaha penjualannya. Selanjutnya kita ke nomor 11, koreksi kesalahan pencatatan penjualan ke PT Krakatau yang tercatat 2 kali. Di sini juga sama seperti yang ke-10, referensinya berdasarkan buku halaman 56. Jadi ini dikoreksi untuk menghapus pencatatan yang double catat. Jadi untuk jurnalnya itu penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha PT Krakatau. Untuk PPN keluarannya itu sebesar 10% dari piutang usahanya. Selanjutnya, setelah selesai ini kita masukkan semua ke dalam tabel untuk dicatat di pare ini. Misalnya untuk yang pertama itu piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000 di kredit. Jadi kita masukkan langsung ke bagian kredit piutang usaha PT Wahana. Dan seterusnya kita catat. Setelah itu ditotalkan dijumlahkan semuanya, debit dan kreditnya. Setelah itu kita lakukan konfirmasi per auditnya itu, karena ini piutang usaha, jadi saldo nomornya di kredit. Maka rumusnya itu perkelahian ditambah debit dikurang kredit. Jadi untuk per audit PT Krakatau ini sebesar 22 juta dikarenakan 33 juta ditambah debit yang nilainya 0 dan dikurang 11 juta rupiah. Jadi per auditnya itu 22 juta rupiah. Dan kita lakukan sama seperti PT Krakatau untuk perusahaan lainnya. Jadi untuk totalnya ini sebesar 2 miliar ini, kenapa berbeda sangat jauh? Karena
memisahkan piutang afiliasi dari PT Pelita ini. Jadi untuk piutang usaha PT Sugus ini nominalnya sebesar 2.399.045.640 rupiah. Selanjutnya kita ke E untuk mencatat piutangnya. Di sini terdapat piutang usaha sebesar untuk perkelahiannya sebesar 11.990.973.240 rupiah. Kita untuk perauditnya ini rumusnya perkelahian ditambah debit dikurang kredit. Jadi untuk peraudit piutang usaha tahun 2018 ini jumlah perkelahian ditambah debit 841 juta rupiah dikurang sama kredit. Ini piutang usaha PT. Ini kredit yang dari E1 total yang ini. Dan untuk jumlahnya itu 2.399.045.640 rupiah. Selanjutnya ke piutang afiliasi. Untuk piutang afiliasi ini kita masukkan nominal piutang PT Pelita untuk perauditnya sama seperti tadi, perkelahian ditambah debit dikurang kredit. Dan hasilnya itu 10.357.027.027.600 rupiah. Untuk piutang lain-lain ini didapat dari piutang PT Tempo karena dia dibawa kabur oleh salesman, maka dicatatnya sebagai piutang lain-lain. Jadi kita masukkan piutang lain-lain. Untuk rumusnya sama seperti sebelumnya, perkelahian ditambah debit dikurang kredit. Jadi untuk total semuanya ini sebesar 212.856.073.240 rupiah. Selanjutnya kita ke prosedur audit berikutnya, yaitu prosedur audit pajak pertambahan nilai. Untuk yang pertama ini, prosedurnya periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Untuk indeks ini, indeksnya sudah dilakukan karena bisa dibuktikan berdasarkan referensi buku 1 halaman 138 sampai halaman 148, yang dimana itu merupakan bukti-bukti penyetoran pajak per bulan dari PT Sugus, yang berarti PT Sugus ini merupakan PKP. Selanjutnya, yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau dengan buku besar. Untuk prosedur kedua ini, indeksnya strip karena data tidak ditemukan. Untuk yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Untuk indeks ini di strip karena belum ditemukan buktinya. Selanjutnya, yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan. Yang keempat, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku, dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Untuk yang prosedur keempat ini, indeksnya belum ditemukan. Yang kelima, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran, khususnya untuk jumlah yang material. Untuk prosedur yang kelima ini, indeksnya belum ditemukan.
Selanjutnya, yang keenam, untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN masukan dan keluaran. Untuk indeks ini, indeksnya juga belum ditemukan. Selanjutnya, prosedur audit penjualan. Ini prosedur yang pertama itu siapkan schedule utama dari penjualan. Untuk indeksnya itu terdapat di indeks PL1. Di sini terdapat 2 jurnal koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya double pencatatan atas penjualan kepada PT Krakatau Surat Jalan nomor 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah. Untuk jurnalnya itu penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha. Untuk PPN keluarannya ini dihitung berdasarkan 10% dari piutang usaha PT Krakatau. Selanjutnya yang kedua, terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan dan PPN keluaran sebesar 198 juta rupiah. Sama seperti tadi, untuk PPN keluarannya itu 10% dari piutang dagang. Setelah itu, jurnal penjualannya ini dimasukkan ke kolom pare debit dan kredit. Untuk adanya double pencatatan PT Krakatau itu, penjualannya kan di debit, jadi dimasukkan ke kolom debit sebesar 10 juta rupiah. Dan yang kedua, terjadi kurang catat atas penjualan itu kan penjualannya di kredit sebesar 180 juta, maka dimasukkan ke kolom kredit sebesar 180 juta rupiah. Dan untuk retur penjualannya itu tidak ditemukan, jadi dikosongkan parenya. Jadi setelah itu per auditnya ditotalkan saja, rumusnya itu per klien dikurang, ini karena ini penjualan, jadi posisinya itu di debit, jadi rumusnya itu per klien dikurang debit ditambah kredit. Jadi totalnya itu adalah 42.882.087.000 rupiah. Dan untuk retur penjualannya di kolom per auditnya itu sama seperti per kliennya, karena tidak ada yang diubah. Setelah itu ini tinggal ditotalkan saja debit kreditnya, lalu ini total dari per audit 2018. Selanjutnya, prosedur yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Untuk prosedur ini sudah dilakukan dan datanya dapat ditemukan di referensi halaman 53-56. Selanjutnya, yang ketiga itu lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Untuk prosedur ini, indeksnya di strip karena tidak ditemukan buktinya. Selanjutnya, untuk prosedur yang keempat itu tes cek secara sampling faktur pajak, masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Untuk prosedur ini, indeksnya itu ditemukan karena indeksnya itu strip karena datanya belum ditemukan. Selanjutnya, yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, atau bank. Pastikan melalui pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya.
Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Untuk indeksnya ini terdapat di TOC 1. Jadi untuk TOC 1 ini terdapat 5 sampling perusahaan yang ada di buku halaman 57. Di sini saya melakukan pada 5 perusahaan ini sampling untuk menguji transaksi penjualan dan piutang. Yang pertama itu untuk bukti pendukungnya itu sudah terdapat di halaman 62 sampai halaman 76. Selanjutnya untuk otoritasnya itu eh, untuk pengotorisasiannya itu atas yang bertanda tangan di dokumen faktur penjualannya sudah sesuai. Jadi kelima perusahaan ini telah diotorisasi. Selanjutnya voting. Untuk voting ini sudah dilakukan dengan mengecek perhitungan dalam faktur penjualan berdasarkan data apakah sesuai atau belum. Jadi ketiga jenis ini itu sudah kita lakukan. Jadi kita beri tanda checklist. Selanjutnya periksa catatan ke bukti penjualan, kartu piutang, buku besar. Ini semua sudah kita lakukan. Setelah itu kita lakukan perhitungan berdasarkan apa yang kita dapat dari data dokumen yang ada di halaman 62 sampai 76. Untuk yang pertama PT Zaira. Untuk PT Zaira ini ada di halaman 62. PT Zaira ini faktur penjualannya terdapat di halaman 65. Untuk kuantitinya itu sebesar 8.600 kg dan harga satuannya itu Rp16.765. Dan untuk jumlah harga di sini itu harusnya adalah Rp144.179.000. Sedangkan jumlah yang ada dalam faktur penjualan ini di buku ini halaman 65 itu sebesar Rp144.181.818. Jadi untuk untuk jumlah harganya itu tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Untuk PPN-nya juga karena jumlah harganya salah, jadi PPN-nya juga salah. Seharusnya PPN-nya itu adalah Rp14.417.900. Jadi total harganya itu yang seharusnya adalah Rp158.596.900. Sedangkan untuk total harga di faktur penjualan ini totalnya yaitu Rp158.600.000. Jadi untuk PT Zera ini perhitungan ini tidak sesuai. Selanjutnya yang kedua itu untuk perusahaan Forbox Inc. Untuk Forbox Inc. ini ada di halaman 65 juga di bagian bawah. Untuk kuantitinya itu sebesar 5.000 kg. Dan untuk harga satuannya itu didapat 18.000 karena eh, jumlah jumlah harganya itu ada 20.000 US dollar. Jadi 20.000 ini dibagi dengan kuantitinya, jadi dapat harga satuannya itu sebesar 4 dolar. Dan totalnya itu sebesar, jika dirupiahkan, sebesar 90 juta rupiah. Karena sesuai di buku. Untuk kursnya tidak diketahui. Jadi untuk Forbox ini sudah sesuai dengan perhitungannya. Selanjutnya PT Krakatau. Untuk PT Krakatau ini terdapat di halaman 66 di faktur penjualan bagian atas.
Eh, PT Krakatau ini kuantitinya itu 500 kilogram dan harga satuannya itu Rp20.000. Untuk yang di buku ini salah karena mungkin kesalahan penulisan. Namun jumlahnya sesuai, yaitu sebesar Rp10 juta dan PPN-nya 10% sebesar Rp1 juta. Jadi totalnya itu 11 juta rupiah. Dan ini sudah sesuai dengan perhitungannya. Selanjutnya Royal Ink. Untuk Royal Ink ada di halaman 66 di bagian bawah. Itu kuantitinya sebesar 10.000 kilogram dan harga per unitnya itu $4. $4 karena jumlah USD-nya 40.000 dibagi dengan kuantitinya 10.000, jadi harganya per unitnya itu $4. Untuk jumlah harganya itu sudah dijadikan ke kurs mata uang Indonesia sebesar Rp182 juta, dan untuk PP-nya itu tidak ada karena ini perusahaan asing, perusahaan luar negeri, jadi tidak dipungut PPN. Untuk totalnya itu Rp182 juta dan sudah sesuai perhitungannya. Dan yang terakhir PT Sejahtera. Untuk PT Sejahtera itu kuantitinya 1.000 kilogram dan total harganya itu Rp20.000 dan jumlah serta PP-nya itu Rp22 juta dan sudah sesuai dengan perhitungan menurut perhitungannya. Kita lanjut ke prosedur audit ke-6. Waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Untuk prosedur ini, indeksnya di-strip karena data tidak ditemukan. Selanjutnya yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur, nota debit dengan daftar harga kontrak bila ada, perkalian berapa banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Indeks ini sudah dijelaskan dalam TOC 1 yang baru tadi saya jelaskan. Selanjutnya, yang ke-8 itu ada waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Untuk prosedur nomor 8 ini tidak ditemukannya transfer pricing, yang maka indeksnya itu di strip. Selanjutnya, yang ke-9 itu ada selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Indeks ini sudah dilakukan berdasarkan buku halaman 57, buku 1 halaman 57. Jadi indeksnya di checklist. Selanjutnya untuk prosedur yang ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Untuk prosedur ini indeksnya belum ditemukan. Selanjutnya, yang ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Untuk prosedur audit yang ini, indeksnya belum ditemukan. Selanjutnya, yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi yang secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Indeksnya ini terdapat di indeks PL1,
Semua hal-hal yang diungkapkan ini dalam laporan keuangan telah diperoleh informasinya secara cukup pada saat kerja lapangan. Dan yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaannya. Untuk prosedur audit yang ke-13 ini, indeksnya terdapat di PL1. Untuk daftar koreksinya sudah ditulis. Ini ada 2 daftar koreksi dan komentar hasil pemeriksaan sudah terdapat di PL1. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 2 buku praktikum audit. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.